Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Fathul Nurasida and I am from the Faculty of Tarbiyah and Education, majoring in Biology Education. And now I will make the review about the material that has delivered by our tutor Kak Adinda Rizky about German language. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi tentang perkenalan atau sich vorstellen. Sebelum memulai materi, ada beberapa huruf yang perlu diperhatikan pelafalannya, seperti W dibaca V, kemudian S dibaca Z, kemudian G dibaca H, kemudian AR dibaca A, dan terakhir ada SC dibaca atau KH. Beberapa kosakata atau sich vorstellen yaitu name atau nama, alta atau usia, land negara, wohne domisili, Beruf profesi, hobi, dan Ausweis identitas. Jika ditanya dari mana Anda datang, bisa dijawab dengan Ich komme aus Indonesia. Atau jika ditanya di mana domisili kamu atau di mana tempat tinggal kamu, kita bisa jawab Ich wohne in Rangkas Bitung. Jika ada pertanyaan tentang pekerjaan atau Beruf, kita bisa jawab dengan Ich bin Studentin. Atau bisa juga dengan jawaban lain, Mein Beruf ist Lehrerin, atau pekerjaan saya adalah guru. Perkenalan yang umumnya digunakan seperti Lassen Sie mich Ihnen vorstellen atau Let me introduce myself, atau bisa juga Ich möchte mich Ihnen vorstellen, dan bisa dimulai dengan menyebutkan nama lengkap, yaitu Mein Name ist Fathul Nurasida, ich heiße Fathul. Meine Hobby sind Lesen und Musik hören. Jadi hobi saya yaitu membaca dan juga mendengarkan musik. Atau bisa juga menyebutkan kegiatan lainnya atau hobi lainnya seperti film zen atau menonton film, kochen atau memasak, spielen atau main, dan semua kata kerja di Jerman itu berakhiran en. Jika kita ingin menambahkan status dalam perkenalan, bisa menggunakan kalimat Ich bin ledig atau I am single, atau Ich bin verheiratet atau I am married. Dalam perkenalan, kita tidak hanya memberikan informasi tentang data diri kita seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu nama atau asal dari mana, atau hobi, atau pekerjaan, atau apapun itu, status atau apapun itu, tetapi bisa juga kita tambahkan dengan memperkenalkan bagaimana keluarga kita. Contohnya, Ich bin das erste Kind von 3 Geschwistern. Ich habe 2 jüngere Geschwister, einen Jungen und ein Mädchen. Ich mag es sehr, wenn ich zu Hause in den Urlaub fahre, weil ich meine Familie sehen kann. Wenn ich zu Hause bin, habe ich meiner Mutter gerne beim Kochen. Yang artinya saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya mempunyai satu adik laki-laki dan 1 adik perempuan. Saya sangat senang jika saya pulang atau berlibur ke rumah, karena saya dapat menjumpai keluarga saya. Dan saya juga di rumah membantu ibu saya yang memasak. Membantu ibu saya memasak. Di dalam perkenalan, selain menyebutkan identitas diri atau lain sebagainya seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kita juga bisa menambahkan seperti makanan favorit atau makanan kesukaan dan minuman favorit atau minuman kesukaan dalam perkenalan kita.
Mijn Lieblingsseason is Sate, gebraten Reis, gegrilltes Hansen und vieles mehr. Waren mein Lieblingsgetränk Milkshakes, Matcha und alle Schokoladengetränke sind. Artinya, makanan kesukaan saya adalah sate, nasi goreng, dan masih banyak lagi. Sedangkan minuman kesukaan saya ada milkshake, kemudian ada matcha, dan semua minuman yang berasa atau bervarian rasa coklat. Nah, tadi kan sudah disebutkan makanan favorit, minuman favorit. Nah, bisa juga nih kita nyebutin makanan khas dari daerah kita. Nah, itu bisa dimasukkan, contohnya seperti ini. Typiske spesen aus meiner Gegend sind mit Fisch, Satay, Apem, garam asem, und viel mehr. In meiner Gegend gibt es auch den Baduy-Stamm, einen Stamm im Landesinneren, der ein Synonym für Blau Baduy Batikkleidung is. Yang artinya makanan khas daerah saya, salah satunya adalah sate bandeng, kemudian apem, garam asem, dan masih banyak lagi. Di daerah saya juga terdapat suku Baduy, yaitu suku daerah pedalaman dan identik dengan baju batik berwarna biru. Selain makanan yang terdapat dari daerah kita juga bisa nih nambahin fun fact atau keunikan apa saja yang ada di daerah kita. Seperti tempat wisata, seperti itu bisa ditambahkan juga. Contohnya, Banten had auch viele Touristenattraktionen wie die große Moschee von Banten in der See. Das Grab des Sieges verbindet die Strände Anyer, Sawarna, Carita und viel mehr. Ist der ikonischen Banten, der ist das Enhorning-Nation, das ausgestorben ist und von der Regierung gesetzt wird. Yang artinya di Banten juga memiliki banyak tempat wisata loh, seperti Masjid Agung Banten yang di dalamnya itu terdapat makam Syekh, Pantai Anyer, Pantai Sawarna, Pantai Carita, dan masih banyak lagi. Nah, Banten juga punya ikonik. Salah satu ikonik Banten itu ada badak bercula satu yang sudah punah atau yang hampir punah dan dilindungi oleh pemerintah. Baiklah teman-teman semua, jadi dari semua perkenalan tadi yang sudah disebutkan di atas, mulai dari nama, kemudian asal, dari mana kita, itu memang sudah hal yang umum kita lakukan ya kan dalam setiap perkenalan, karena kita menemui orang baru yang ingin tahu siapa sih diri kita, kemudian dari hobi. Setelah itu juga tidak hanya sampai di situ, kita juga bisa menambahkan dengan tambahan-tambahan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu seperti apa saja makanan kesukaan, apa saja minuman kesukaan kita, kemudian apa saja yang ada di daerah kita tinggal di mana, dan apa saja yang ada di daerah kita, mulai dari sukunya mungkin, atau tempat wisatanya mungkin. Karena apa? Karena sejauh itu kita memperkenalkan diri kita, maka semakin dekat atau semakin kenal pula teman-teman dengan orang baru tersebut. Jadi mungkin dari semua pemaparan yang dikumpulkan, mungkin saja dari orang lain atau dari teman baru kita memiliki kesamaan di hobi atau memiliki kesamaan di suatu hal yang ada dalam diri kita, dan itu akan mempererat atau lebih mendekatkan kita dengan orang baru tersebut. Kemudian tadi dijelaskan juga tentang wisata
apa saja yang ada di daerah kita. Itu juga bisa jadi ilmu tambahan atau bisa jadi pengetahuan baru bagi mereka yang ingin mengenal kita. Bisa jadi setelah perkenalan ini bisa membuat planning atau rencana ke depannya untuk jalan-jalan bareng dan sebagainya. Jadi tidak menutup kemungkinan jika perkenalan itu bisa sampai memperkenalkan keluarga kita mempunyai berapa adik atau berapa kakak, atau tadi makanan kesukaan, minuman kesukaan, dan lain sebagainya. Oke, vielleicht ist das alles, was ich sagen kann. Es tut mir leid, wenn es Fehler in der Aussprache und in den Worten gibt. Vielen Dank und bis bald. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.